Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Batam tahun pelajaran 2023-2024. Oke, kita mulai dengan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan untuk PPDB tahun 2023 itu terdiri dari pendaftaran, itu dimulai dari tanggal 13 sampai 19 Juni 2023. Pengumuman di tanggal 21 Juni 2023 dan pendaftaran ulang berada pada tanggal 22 sampai 24 Juni 2023. Pendaftaran ulang ini adalah proses di mana siswa yang diterima atau lulus menjadi siswa SMK Negeri 1 Batam mendaftar kembali ke sekolah atau ke SMK Negeri 1 Batam dengan membawa beberapa berkas yang dipersyaratkan. Nanti akan ada info di kemudian hari. Oke, kita lanjut untuk jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran di sini ada 3 untuk SMK, yaitu yang pertama adalah penilaian rapot dan prestasi, itu sebesar 75%. Di sini yang dinilai adalah nilai raport, sertifikat prestasi, dan tes bakat dan minat. Jadi untuk jalur penilaian raport dan prestasi, 3 aspek itu yang diambil menjadi bahan pertimbangan untuk lulus ke SMK 1 Batam. Yang kedua adalah keluarga ekonomi tak mampu dengan melampirkan KIP, KKS, atau PKH. Yang ketiga adalah bina lingkungan, yang untuk keluarga ekonomi tak mampu itu sebesar 15%, bina lingkungan sebesar 10%. Kedua jalur ini dinilai dengan menggunakan jarak antara sekolah dan rumah calon peserta didik. Jadi nanti siapa yang jarak paling terkecil atau jarak yang paling dekat dengan sekolah, dia yang lulus dalam seleksi. Selanjutnya, kompetensi keahlian yang dipilih di SMK Negeri 1 Batam itu ada 6. Yang pertama, teknik elektronika industri. Yang kedua, teknik mekatronika. Yang ketiga, teknik komputer dan jaringan. Yang keempat, teknik otomasi industri. Yang kelima, teknik pemesinan. Yang keenam, teknik pengelasan. Ada yang berbeda pada PPDB 2023 tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Yang pertama adalah dalam pemilihan kompetensi keahlian itu calon peserta didik boleh memilih bebas pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tahun lalu itu ada tabel panduan untuk pemilihan jurusan atau pemilihan kompetensi keahlian. Jadi itu salah satu perbedaan antara PPDB yang tahun lalu dengan tahun sekarang. Kita lanjut persyaratan administrasi dulu. Yang pertama adalah mengunggah nilai raport semester 1 sampai 5. Jadi di sini dibutuhkan scanan raport semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Kelasnya kelas 7 sampai 9 berarti. Semester 1, 2 itu di kelas 7, semester 3 dan 4 di kelas 8, semester 5 di kelas 9. Atau artinya semester kelas 7 semester ganjil, kelas 7 semester genap, kelas 8 semester ganjil, kelas 8 semester genap, dan kelas 9 semester ganjil. Apa yang dibutuhkan di sini adalah nilai rata-rata dari setiap semester. Jadi caranya mengambil nilai rata-rata itu adalah menjumlahkan semua nilai pengetahuan yang ada pada raport dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada. Itu dapat nilai rata-ratanya. Terkadang ada SMP yang tidak mencantumkan nilai rata-rata pada raport, jadi harus dihitung sendiri-sendiri.
Yang kedua adalah mengunggah piagam atau sertifikat. Jika memilih lebih dari satu prestasi, pilih bobot nilai yang paling tertinggi. Di sini ada perubahan untuk PPTB tahun 2023, sertifikat boleh maksimal diupload 4. Jadi ada 4 sertifikat yang boleh. Syaratnya adalah sertifikat tersebut di event tersebut atau event sertifikat yang didapat dari event tersebut memiliki kompetensi yang berjenjang. Satu, yang kedua memiliki kerjasama dengan dinas terkait atau instansi pemerintah. Itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah untuk prestasi tahun ini itu dibedakan menjadi 2, linear dan non-linear, dan individual dan kelompok. Jadi ada linear dan non-linear. Non-linear itu ada individual dan kelompok. Maksud dari linear di sini seperti kita contohkan adalah Olimpiade Sains Nasional. Misalnya anak tersebut mewakili Provinsi Kepri di tingkat nasional dan mendapat juara. Berarti sertifikat yang dilampirkan adalah sertifikat juara nasional, juara berapa nasional. Berarti sebelum ke nasional dia melewati provinsi, pasti dia juara 1, sehingga untuk naik ke tingkat nasional berarti juara 1 provinsi dan juara 1 kota. Jadi itu, dia ada berjenjang, itu namanya linear. Misalnya kalau karate, dia tingkat provinsi, misalnya juara, terus ke tingkat nasional, juara, itu linear. Yang non-linear atau tidak linear di sini adalah misalnya dia juara 1 di cabang sepak bola tingkat kota, juara 1 di cabang badminton tingkat kota, dan juara 1 misalnya di cerdas cermat tingkat provinsi. Itu tidak linear atau tidak berjenjang. Jadi ada 2 pilihan. Sertifikatnya tergantung kita yang milih. Kita milih yang linear, kalau ada yang linear pilih linear, kalau yang tidak ya pilih tidak linear. Selanjutnya adalah mengunggah atau mengupload kartu keluarga. Kemudian yang keempat adalah mengunggah KIP, PKH, atau KKS. Jika memiliki, pilih salah satu. Selanjutnya, kita lanjut ke ketentuan khusus. Nomor 1, calon peserta didik hanya dapat memilih satu sekolah dengan maksimal 3 jurusan pada sekolah yang bersangkutan. Jadi di sini calon peserta didik itu hanya bisa memilih satu sekolah dengan memilih 3 jurusan. Wajib memilih 3 jurusan. Yang kedua, calon peserta didik dapat memilih lebih satu jalur pendaftaran setelah diverifikasi sekolah. Maksudnya begini, misalnya anak Bapak Ibu punya KIP. Pertama dia milih jalur KIP. Dia milih jalur KIP, upload KIP. Setelah mendapat notifikasi atau email dia setelah diverifikasi, dia bisa memilih di jalur penilaian rapot dan prestasi. Jadi bisa lebih dari satu, tapi syaratnya setelah diverifikasi oleh operator sekolah. Yang ketiga, prioritas penilaian seleksi pendaftaran yaitu jalur penilaian rapot akademik dan non-akademik, serta minat bakat, terus keluarga ekonomi tak mampu, dan bina lingkungan. Jadi, jika dia memilih 2 jalur atau lebih tadi, dia akan diseleksi dulu di jalur penilaian rapot dan prestasi. Setelah itu baru dia diseleksi di keluarga ekonomi tak mampu, baru setelah itu ke bina lingkungan. Yang keempat, calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis dinyatakan gugur. Salah satu petunjuk teknis adalah terkait di nomor 5, calon peserta didik baru
tidak buta warna. Jadi apabila saat pendaftaran ulang, jadi ini apabila saat di pendaftaran ulang itu kan berarti calon peserta didik telah diterima di sekolah. Apabila terbukti calon peserta didik tersebut saat pendaftaran ulang terbukti buta warna, maka calon peserta didik tersebut dinyatakan gugur. Nomor 6, calon peserta didik baru memiliki tinggi badan di atas 150 cm jika memiliki kompetensi keahlian teknik pemesinan dan kelas industri TDK. Untuk kelas industri elektronika industri harus memiliki tinggi badan 155 cm bagi perempuan dan 160 cm bagi laki-laki. Ini adalah permintaan dari industrinya ya, untuk industri TDK dan industri SBI, elektronika, kelas industri elektronika industri. Selanjutnya, di sini juga ada terkait dengan buta warna dan 6.4 dan 5 tadi, itu kalau perbedaan dengan tahun kemarin kita di saat pendaftaran harus mengupload surat kesehatan. Tapi untuk tahun ini, surat kesehatan atau pemeriksaan kesehatan dilakukan saat pendaftaran ulang. Jadi untuk proses pendaftaran tidak perlu mengupload surat kesehatan. Jadi persyaratan yang perlu diupload adalah poin 1 sampai 4 di persyaratan administrasi. Lanjut, link pendaftaran. Link pendaftaran itu ada dua. Yang pertama https sippdb.kepriprof.go.id. Yang kedua adalah ppdb SMK Negeri 1 Batam .sch.id. Jadi kedua web ini akan dilakukan pengisian bagi calon peserta didik. Jadi yang biasanya di sippdb.kepriprof.go.id itu kita bilang itu adalah web dari provinsi atau sistem dari provinsi, itu akan calon peserta didik akan mengisi itu terlebih dahulu di sippdb.kepriprof.go.id. Baru kemudian mengisi data diri di ppdb.smkn1batam.sch.id untuk mendapatkan jadwal tes bakat minat, username dan password, yaitu serta link tes bakat minat yang akan dikerjakan. Jadi itu gunanya untuk mendaftarkan diri di ppdb.smkn1batam.sch.id. Kita lanjut ke alur pelaksanaan. Pada alur pelaksanaan itu terdiri dari dua, dipisahkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah siswa lulusan SMP dan MTS dalam KEPRI. Yang kedua adalah siswa lulusan tahun lalu luar KEPRI, paket B dan pesantren. Kita bahas dulu untuk siswa lulusan SMP MTS dalam KEPRI. Di sini alur pendaftaran ini berguna untuk yang tamatan SMP dan MTS dalam KEPRI. Pertama, silakan login web di web sippdb.kepriprof.go.id dengan menggunakan NISN dan password. Passwordnya itu tanggal lahir. Jadi NISN dan password. NISN yang digunakan sesuai dengan ijazah. Itu ya untuk pertama yang tamatan dari dalam KEPRI, silakan masuk ke sippdb.kepriprof.go.id, langsung login menggunakan NISN dan passwordnya tanggal lahir. Selanjutnya, isi data dan berkas-berkas yang diperlukan di website sippdb.kepriprof.go.id. Ya seperti tadi, mengupload raport, nilai raport, mengupload KK dan lain sebagainya, termasuk prestasi jika punya. Langkah selanjutnya adalah lakukan pendaftaran ujian tes bakat minat di website
ppdb.smkn1batam.sch.id dengan mengisi data yang benar dan sesuai. Jadi nanti pada web ppdb.smkn1batam.sch.id Anda akan diminta untuk mengisi data-data dan isi data-data tersebut dengan benar. Terutama yang perlu diperhatikan adalah email aktif yang harus diisi, sehingga nanti akan password, username, password, jadwal tes, dan link tes akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan. Selanjutnya, cek username, password, jadwal, dan petunjuk ujian tes bakat minat yang dikirimkan ke email yang sudah didaftarkan. Jadi ini ya, setelah melakukan pendaftaran di web ppdb.smkn1batam.sch.id, tunggu beberapa menit baru buka email, sekitar maksimal 5 menit buka emailnya. Terus apabila sudah masuk, dibuka dan dilihat username, password, jadwal, dan petunjuk ujian bakat minat yang ada di email tersebut. Selanjutnya, lakukan tes minat bakat secara online di web ppdb.smkn1batam.sch.id. Nanti ada linknya, terus masuk dengan username yang sudah di email, lakukan pengisian tes minat bakat. Selanjutnya, cek secara berkala data calon peserta didik di web. Jadi nanti untuk mengetahui status dari pendaftaran, calon peserta didik wajib mengecek web provinsinya ya, sippdb.kepriprof.go.id secara berkala. Nanti apabila sudah diverifikasi, berarti situ sudah masuk ke daftar pendaftar di SMKN 1 Batam. Selanjutnya, untuk langkah siswa lulusan tahun lalu luar Kepri, paket B, dan pesantren. Ini perbedaannya hanya terletak di awal. Ya. Sebelum melakukan login web ke sippdb.kepriprof.go.id, ada 2 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, buka web sippdb.kepriprof.go.id, lalu lakukan proses pendaftaran. Jadi di situ ada tombol daftar, silakan daftar dahulu bagi lulusan tahun lalu luar Kepri, paket B, dan pesantren atau pondok ya. Terus tunggu dan cek konfirmasi yang dikirim di email yang telah terdaftar saat proses pendaftaran. Jadi ini pengalaman tahun-tahun sebelumnya agak memakan waktu sampai dikirimkan email, username, dan password untuk masuk ke web sippdb.kepriprof.go.id. Jadi setelah daftar, kita nunggu email dulu dari sistem, baru kita bisa login di web Provinsi Kepri. Setelah login, berarti sama langkahnya seperti yang tadi, isi data di web yang sippdb.kepriprof.go.id, terus melakukan pendaftaran ujian di web ppdb.smkn1batam.sch.id, terus cek username, password dan jadwal serta petunjuk tes ke email yang telah didaftarkan, terus melakukan tes bakat dan minat, dan melakukan cek secara berkala di web sippdb.kepriprof.go.id yang statusnya bisa dilihat di situ. Oke, selanjutnya apabila sekolah memberikan informasi atau info-info tentang PPDB pada media sosial sekolah,
seperti website di smkn1batam.asia.id, terus di Facebook, di IG @smkn1batam, SMK Negeri 1 Batam, dan di YouTube. Tapi keseringan sekolah akan memberi info di Facebook dan di IG lebih banyak. Jadi kita tidak membentuk atau membuat grup PPDB sekolah, tapi info itu disebarkan melalui media sosial. Silakan follow media sosialnya SMK Negeri 1 Batam untuk tidak terlewat info-info tentang PPDB. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang ditimbulkan atau permasalahan yang ada, silakan hubungi helpdesk. Helpdesk ini nanti akan menjawab pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh calon peserta didik. Yang diterima di helpdesk ini adalah cuma chat WA ya, jadi tidak boleh telepon, chat. Itu nomornya 0813 6493 7227. Aktif saat jam kerja pada saat jadwal PPDB, misalnya 13 sampai daftar ulang itu tanggal 24 terakhir ya, 13 sampai 24 itu aktif chatnya. Serta boleh DM ke Instagram serta Facebook. Yang fast respon itu kita ada di Facebook, DM, Instagram, serta di helpdesk. Jadi silakan 3 channel itu untuk calon peserta didik bertanya. Dan apabila juga terjadi permasalahan yang tidak bisa dijelaskan melalui ketiga channel ini, silakan datang ke sekolah. Di situ ada juga jasa untuk membantu mengisi kedua web tersebut di area Koperasi SMK Negeri 1 Batam. Jadi Koperasi SMK Negeri 1 Batam, Koperasi Teknika itu menyediakan jasa untuk mengisi program, mengisi web yang di atas apabila calon peserta didik mengalami kesulitan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Oh ya, ada beberapa yang perbedaan antara PPDB tahun 2023 ini dengan 2022 tahun lalu. Yang pertama adalah masalah sertifikat yang kemarin hanya bisa 1 diupload, sekarang bisa 4 macam sertifikat yang diakui bisa diupload di webnya provinsi. Dan penilaian sertifikat itu linear dan non-linear ya, jadi dibagi 2. Terus sertifikat tahfiz jika ada silakan di-upload, jadi silakan pilih mau sertifikat prestasi. Kalau jika ada dua-duanya yang calon peserta didik punya, dipilih apakah memilih sertifikat prestasi atau sertifikat tahfiz. Terus yang selanjutnya adalah perbedaannya surat kesehatan yang dahulu tahun lalu di-upload saat proses pendaftaran, sekarang surat kesehatan tidak perlu di-upload saat proses pendaftaran, tetapi di-upload atau dibawa saat pendaftaran ulang dan nunggu info berikutnya. Terus selanjutnya tes wawancara untuk kelas industri, terutama kelas industri TDK dan kelas industri Sumitomo atau Elektronika SBI dilakukan setelah calon peserta didik dinyatakan lulus reguler. Jadi untuk jadwalnya itu setelah pendaftaran ulang sekitar tanggal 26 Juni 2023 itu dilakukan tes wawancara untuk kelas industri TDK dan kelas industri SBI. Selanjutnya pemilihan jurusan juga berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu kita ada pedoman pemilihan jurusan. Tahun ini dibebaskan memilih pilihan 1, 2, dan 3.
Selanjutnya adalah pilihan jurusan sendiri atau kompetensi keahlian. Tahun lalu kelas industri dipecah pada saat pemilihan jurusan atau kompetensi keahlian. Tahun ini kelas industri tidak termasuk dalam pilihan awal. Jadi calon peserta didik memilih 6 kompetensi keahlian langsung. Jadi tidak ada pemilihan kelas industri di awal. Terus ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Untuk alur, jadwal pelaksanaan, link pendaftaran, persyaratan, dan lain-lain, termasuk informasi yang bisa didapat di media sosial serta helpdesk jika ada pertanyaan. Saya sudahi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.